Apa kabar semuanya? Pasti baik, pasti luar biasa. Siapa yang hari ini merasa bersuka cita angkat tangan? Oke. Nah, hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya Kak Inang mau tanya nih, siapa yang hari ini sudah bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan? Ya, hari ini kita sudah diberikan kesehatan, berkat kekuatan, berkat keluarga yang mengasihi kita, makanan, minuman, semuanya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Apakah adik-adik sudah bersyukur hari ini? Ya, bagi yang sudah bersyukur, sudah berdoa, hebat semuanya. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik, kita mau ambil sikap berdoa yang baik. Silahkan tangan dilipat, kita mau berdoa bersama-sama. Tirukan Kak Endang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, anugerah-Mu bagi kami semua. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus hadir memberikan sukacita dan damai sejahtera, memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita sama-sama mengaminkan. Amin. Haleluya. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Endang mau ajak anak-anak untuk berjabat tangan dengan saudaranya, adik atau kakak, atau mungkin ada tetangga yang ikut menyanyi. Kita mau kasih salaman dulu, kasih tos. Haleluya. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan I love you Jesus ya. Semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya tepuk tangan. I love you Jesus, deep down in my heart. Pakai gerakan ya. Jesus, deep down in my heart, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Sangat, sangat, sangat dalam. Aku cinta Yesus. Sangat, sangat, sangat dalam. Cintaku dalam. Sangat, sangat, sangat dalam. Cintaku dalam. Sangat, sangat, sangat dalam. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi deep down in my heart. Haleluya. Ya, semuanya hebat. Sudah memuji Tuhan dengan semangat. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Semuanya sudah memuji Tuhan dengan luar biasa, dengan semangat hebat. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kak Endang mengajak kita semua untuk membuka hati. Kita mempersiapkan yang terbaik, ruangan hati yang terbaik untuk firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan yang terbaik. Kita mau mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Haleluya. Mari adik-adik kita mau katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Aku mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Haleluya. Aku mengasihi Engkau.
karena kami sudah memuji Engkau. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semua. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Haleluya. Halo, shalom adik-adik. Wah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan ya. Pasti dengan bersungguh-sungguh dan bersemangat. Nah, sekarang waktunya kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita duduk tenang ya. Adik-adik siap semuanya? Bagus sekali. Nah, sebelum Kak Nana bercerita, Kak Nana ingin adik-adik mengingat siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu. Tentang siapa ya? Ada yang masih ingat? Wah, hebat sekali yang di rumah. Wah, adik-adik masih ingat minggu lalu firman Tuhannya bercerita tentang Saul yang tidak taat. Dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan, bahkan melakukan keinginannya sendiri. Sehingga Tuhan berkata kepada Samuel, melalui Samuel berkata apa? Saul, Tuhan sangat menyesal sudah memilih engkau menjadi raja. Meskipun akhirnya Saul minta ampun, tapi Tuhan sudah menyesal sehingga Tuhan tidak mau dengan Saul kembali. Nah, adik-adik, itu cerita yang minggu lalu kan? Nah, sekarang Kak Nana akan melanjutkan. Tapi sebelumnya Kak Nana mau tanya nih, siapa adik-adik yang tahu dengan seseorang yang bernama Daud? Pernah dengar ceritanya? Hah, adik-adik, Daud itu pekerjaannya apa ya sehari-hari ya? Benar adik-adik, Daud itu setiap hari dia adalah seorang gembala. Jadi setiap hari dia akan membawa kawanan domba, ternak-ternaknya ke padang rumput. Wah, membiarkan semua kawanan ternaknya bermain di padang rumput. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Wah, Daud itu punya hobi yang bagus loh. Dia sangat suka bermain kecapi sambil memuji Tuhan. Nah, adik-adik, suatu kali di istana Raja Saul itu sedang marah. Wah, segala hal dia marah tanpa sebab, marah sendiri. Akhirnya pembantu-pembantunya yang di sebelah Saul berkata, Raja, sepertinya engkau membutuhkan seseorang untuk bermain kecapi agar Raja bisa menjadi tenang kembali. Dengan masih marah-marah, Saul berkata, coba cari seseorang yang hebat itu, biar aku merasa nyaman lagi. Ada seorang hamba Saul berkata, Raja, aku pernah melihat seorang anak, dia hebat sekali loh, bermain kecapi dan memuji Tuhan. Dan katanya Tuhan itu selalu menyertai dia. Wah, Saul berkata, baik, sekarang pergilah kau ke rumahnya. Panggil dia untuk datang ke istana. Aku ingin mendengarkan suara kecapi. Nah, benar adik-adik, akhirnya seseorang yang bernama Daud itu dipilih untuk datang ke istana Raja Saul untuk bermain apa? Bermain kecapi. Setiap Saul marah, Daud akan bermain musik, yaitu bermain kecapi. Lama-kelamaan Saul itu merasa suka sekali dengan Daud. Wah, ini anak hebat sekali, bisa membuat aku nyaman. Nah, lalu karena suka dengan Daud, Saul mengangkat Daud menjadi seorang pelayan. Wah, seorang pelayan itu apa ya pekerjaannya? Dia akan selalu ada di samping raja, menyiapkan makanannya, menyiapkan minumannya, semua hal dia akan selalu bersama dengan raja. Lama-kelamaan Raja Saul itu juga semakin sayang, suka dengan Daud karena Daud yang rajin. Oleh sebab itu
Daud diberi kepercayaan oleh Raja Saul sebagai seseorang yang membawa senjatanya raja. Wah, itu pekerjaan yang luar biasa loh adik-adik. Membawa senjatanya raja berarti itu adalah orang yang sangat dipercayai oleh raja. Nah, adik-adik, sebelum Kak Nana lanjutkan firman Tuhannya, nah, Kak Nana mau ajak adik-adik semua berdiri dulu. Ya, semuanya berdiri. Sudah? Wah, kenapa ya kok kita berdiri? Karena Kak Nana mau ajak adik-adik semua untuk menyebut super kebenaran hari ini. Kita akan pakai gerakan karena itu akan memudahkan kita menghafalkannya. Sekarang dengarkan Kak Nana dulu ya. Apa super kebenaran hari ini? Super kebenarannya adalah aku mau merendahkan hatiku kepada semua orang. Wih, mudah sekali kan? Lagi ya, coba lihat Kak Nana. Aku mau merendahkan hatiku kepada semua orang. Nah, karena adik-adik semua sudah berdiri, kita akan bersama-sama menyebutkan super kebenaran dengan memakai gerakan ya. 1, 2, 3. Aku mau merendahkan hatiku kepada semua orang. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang Kak Nana akan lanjutkan firman Tuhannya ya. Tadi adik-adik sudah mendengar bagaimana Daud menjadi orang kepercayaannya Raja Saul. Nah, sekarang adik-adik pasti sudah pernah mendengar betapa hebatnya Daud saat berperang melawan orang Filistin. Daud berperang dengan seorang raksasa. Adik-adik bisa sebutkan siapa itu nama raksasanya? Betul! Wah, adik-adik kok hebat semua sih? Betul, Daud berperang melawan Goliat. Nah, kira-kira antara Daud dan Goliat menang siapa? Wah, adik-adik semua sudah tahu betul. Yang menang adalah Daud, meskipun Daud hanya menggunakan ketapel. Padahal Goliat, seorang raksasa yang tinggi, dia membawa perlengkapan perang yang komplit. Wah, juga membawa senjatanya. Tetapi Daud bisa menang karena Tuhan selalu menyertai Daud. Nah, adik-adik, saat melihat itu, Saul dari jauh dia bergumam, "Wow, anak ini hebat sekali. Siapa dia? Tuhan kok selalu menyertai dia." Daud bisa menang melawan orang Filistin. Nah, suatu ketika saat mereka sudah selesai berperang melawan orang Filistin, Raja Saul, Daud, dan semua prajuritnya kembali ke istana. Saat perjalanan ke istana itu, banyak orang keluar dari rumahnya. Mereka ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang bermain rebana, gerincing. Mereka bersuka cita. Kenapa mereka bersuka cita? Karena mereka menyambut kemenangannya, mengalahkan orang Filistin. Nah, adik-adik, saat semua orang itu bersuka cita menyambut rombongan raja ini, terdengar suara, "Hai, hebat sekali! Saul bisa mengalahkan beribu-ribu." Wah, Saul bangga jalan mendengar, "Wah, rakyatku bangga nih dengan aku bisa mengalahkan beribu-ribu." Tapi anak-anak, tunggu anak-anak. Ternyata kalimatnya belum selesai loh. Mau tahu? Di sebelah sini ada yang berkata, "Dan Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa." Hah? Mendengar itu, Saul kaget dan langsung marah. Mukanya mungkin merah dan marah. "Apa? Rakyatku berkata, aku mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Bagaimana itu bisa terjadi?" Adik-adik, berlaksa-laksa itu apa ya? Adik-adik tahu nggak? Nah, berlaksa-laksa itu maksudnya adalah berpuluh-puluh ribu. Wah, jadi nanti coba kita bandingkan ya. Kalau Saul bisa mengalahkan beribu-ribu musuh dan Daud bisa mengalahkan berpuluh-puluh ribu,
Kira-kira kalau kita bandingkan siapa yang menang? Siapa yang paling banyak bisa mengalahkan musuh? Betul adik-adik, Daud. Daud bisa mengalahkan lebih banyak musuh dibandingkan Raja Saul. Itulah yang membuat Raja Saul marah. Sejak saat itu, Saul sudah tidak suka dengan Daud. Saul menyimpan marah, dendam, iri kepada Daud. Nah, suatu ketika saat tiba di istana, Saul itu marah-marah lagi adik-adik. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika Saul marah-marah? Betul, dia akan memainkan kecapi dan sambil menyanyi. Disitulah Raja Saul punya sesuatu yang jahat. Di kanannya dia membawa tombak. Lalu dia melemparkan ke arah Daud saat bermain kecapi. Tapi adik-adik, karena Tuhan menyertai Daud, Daud bisa mengelak sebanyak 2 kali. Shoot, nggak kena. Ketika Saul lempar lagi, shoot, nggak kena. Wah, ternyata apa? Daud bisa mengelak dari tombak yang diarahkan kepadanya. Melihat hal itu, Saul jadi takut kepada Daud. Wah, ternyata benar apa yang dikatakan orang. Roh Tuhan sudah nggak ada padaku, kata Saul. Tapi Daud selalu disertai Tuhan. Aku jadi takut. Tapi aku nggak suka sama Saul. Aku dendam sama Saul. Tapi aku nggak suka sama Daud. Aku dendam sama Daud. Apa yang harus aku lakukan ya? Nah, mulailah muncul ide jahat. Raja Saul punya seorang anak perempuan yang pertama namanya Merab. Dia berkata kepada Daud, Daud, aku ingin menikahkan Merab kepadamu loh. Merab itu putri raja. Jadi kalau kamu menikah dengan Merab, wah, kamu akan mendapatkan fasilitas istana yang bagus. Kamu dapat makanan enak, nggak usah bekerja, punya pakaian yang bagus. Mau ya menikah dengan Merab? Maksudnya adalah, kalau Daud menikah dengan Merab, aku mau minta Daud itu menjadi kepala pasukan terus. Jadi kalau setiap ada perang, aku akan minta Daud yang maju paling depan. Waduh, kalau kepala pasukan berperang di paling depan, ketika ada musuh datang, yang diserang adalah orang yang paling depan. Nah, itu rencana Saul seperti itu, biar Daud itu mati saat di medan perang. Tetapi seperti super kebenaran hari ini, aku mau merendahkan hatiku. Daud juga melakukannya. Dia berkata kepada Saul, Raja Saul, siapakah aku ini? Aku adalah hanya seorang gembala, pelayan di istana ini. Bagaimana mungkin aku bisa menikahi seorang putri raja? Ya, Saul gagal deh rencana jahatnya. Wah, dia memikirkan apa lagi yang bisa aku lakukan ya. Nah, saat dia memikirkan itu, ada seorang hamba Saul membisikinya. Hei Raja Saul, ternyata anakmu yang kedua namanya Mikal. Dia suka loh kepada Daud. Wah, Saul, ini ide bagus. Aku akan minta Mikal untuk menikah dengan Daud. Nah, sekarang kamu pergi ke rumah Daud ya hambaku. Katakan hari ini dia harus menikah dengan Mikal. Nah, hamba Saul ini, pembantu-pembantunya pergi ke rumah Daud menyampaikan itu. Tapi Daud tetap rendah hati. Dia berkata, siapakah aku ini? Aku adalah orang yang miskin dan rendah. Bagaimana mungkin aku akan menjadi suami dari seorang putri raja? Aduh, Saul sedih sekali. Aduh, pakai cara apa lagi ya dia? Aku beri fasilitas istana nggak mau sama sekali. Baiklah, Saul berkata, sekarang aku tidak akan memberikan apapun kepadamu. Kamu bisa menjadi menantu raja, boleh menikah dengan anakku tanpa aku harus memberikan iming-iming hadiah. Tapi aku punya satu permintaan kepadamu, Daud. Aku ingin kamu melawan orang Filistin, 100 orang berikan kepadaku. Kira-kira Daud mau atau tidak ya? Adik-adik, ternyata Daud menyanggupi. Baik raja, aku akan melakukannya. Nah, suatu ketika Daud di medan perang melawan orang Filistin, Daud
bisa mengalahkan bahkan lebih dari perjanjiannya dengan Saul yang hanya 100. Daud bisa mengalahkan 200 orang Filistin. Wah, beri tepuk tangan adik-adik di rumah. Hebat ya. Tapi adik-adik ingat ya, Daud itu hebat bukan karena kehebatannya sendiri, karena dia orang yang rendah hati. Dia percaya kalau dia bisa melakukan banyak hal karena Tuhan menyertai. Nah, saat Daud membawa 200 orang Filistin di hadapan Raja Saul kira-kira senang atau sedih? Ternyata Raja Saul sedih, semakin marah, iri. Kenapa Daud selalu berhasil? Nah, adik-adik, sampai lama sekali Saul tetap menyimpan iri hati, dendam kepada Daud. Nah, adik-adik, sebelum Kak Nana menutup firman Tuhan hari ini, Kak Nana mau ajak adik-adik semua untuk membuka Alkitab kita, karena kita akan bersama-sama menyebutkan super ayat hari ini. Nah, buat adik-adik yang kelas besar, yang sudah bisa membaca, yuk sekarang adik-adik ambil Alkitab di rumah. Kita akan membuka bersama-sama. Nanti ada teman kita yang akan membacakan dari sini. Oke, adik-adik silakan diambil dulu. Halo teman-teman, Shalom akan membacakan super ayat yang diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah bersama-sama membaca super ayat hari ini yang mengatakan, barang siapa ia meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa ia merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Seperti Daud tadi, dia adalah orang yang rendah hati. Tuhan membuat dia tinggi, bukan menjadi orang yang sombong. Meskipun dia hebat, dia disukai oleh semua orang, Daud tetap rendah hati. Dia tidak merasa bahwa aku adalah orang yang paling hebat di Israel ini. Tapi dia tetap mengasihi orang lain. Dia tetap melayani teman-temannya, keluarganya, karena Daud adalah anak Tuhan yang hebat. Meskipun Raja Saul sangat membencinya, tapi Daud tidak mau membalas kejahatan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus menjadi anak yang rendah hati. Rendah hati itu apa, adik-adik? Tidak sombong, tidak merasa paling hebat di rumah, di sekolah, menjadi sok jagoan. No, kita tidak boleh seperti itu ya. Kita belajar firman Tuhan hari ini dari seorang Daud. Belajar rendah hati kepada semua orang. Bukan hanya rendah hati kepada orang yang kita sayangi saja, tapi meskipun ada orang yang membenci kita, kita juga harus rendah hati. Bahkan kita harus lebih menunjukkan sayang kita kepada mereka. Adik-adik mau melakukannya? Baik adik-adik, Kak Nana percaya adik-adik, saat adik-adik berdoa di rumah, minta supaya Tuhan mengubah adik-adik menjadi orang yang rendah hati, yang tidak sombong. Pasti Tuhan akan memberikan kepada adik-adik, asalkan adik-adik semua percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, hari ini kita akan bermain tentang rendah hati. Ya, kita akan bermain menginjak balon. Apa saja sih yang harus kita perlukan? Yuk kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita tentunya perlukan balon. Balon yang sudah kalian tiup atau pompa terlebih dahulu ya. Lalu yang kedua, tali rafia yang panjangnya kurang lebih 20-30 cm. Dan yang ketiga adalah tempat atau ruangan yang cukup luas. Nah, cara bermainnya seperti ini. Kalian harus bekerja sama, berebut, saling kejar untuk mendapatkan balon tim kelompok. Di dalam satu kelompok kalian harus saling mengejar ya.
berebut, langsung memecahkan balon teman kalian. Lalu di akhir permainan nanti, kalian jika ada balon yang belum pecah, nah itu dia pemenangnya. Sudah paham? Sudah paham? Sudah siap? Siap. Silahkan coba kalian pasangkan terlebih dahulu balon kalian di pergelangan kaki kalian. Sudah siap? Kakak hitung dari sekarang. 1, 2, mulai. Ayo, ayo, ayo. Yang lepas dipasang lagi. Ayo, ayo. Injak balonku. Nih injek balon. Injak balon. Adik-adik, ternyata ada perbedaan yang sangat berbeda dari kelompok A dan kelompok B. Kalian tahu? Coba perhatikan di kelompok A. Mereka saling berebut, saling kejar untuk mengejar kemenangan mereka supaya balon-balon milik teman mereka pecah. Tetapi berbeda dengan kelompok B. Ternyata kelompok B mereka bekerja sama. Mereka malah memberikan balonnya kepada temannya untuk segera dipecahkan. Dari permainan ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa orang yang rendah hati dapat menghadapi masalah. Sekalipun mereka menghadapi dengan kesulitan, dengan kekalahan, tetapi mereka tetap bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan yang menjadikannya lebih dari pemenang. Amin. Halo, shalom adik-adik. Adik-adik tadi pasti sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nana. Nah, sekarang Kak Nano mau memberikan kuis. Siap-siap ya. Pertanyaan yang pertama. Apa alat musik yang dipakai oleh Daud? Kak Nano punya pilihan. Adik-adik boleh memilih dan boleh menuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Dengarkan ya adik-adik, pilihan yang pertama. A. Kecapi. B. Tamborin. C. Gitar. Kak Nano ulang lagi ya. Apa alat musik yang dipakai oleh Daud? A. Kecapi. B. Tamborin. C. Gitar. Nah, adik-adik tahu jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah A. Kecapi. Yeay. Sekarang pertanyaan yang kedua. Dengarkan ya, pasang telinganya. Berapa musuh yang dikalahkan oleh Daud? Nah, tadi Kak Nana sudah menyampaikan ya, berapa musuh yang bisa dikalahkan oleh Daud. Kak Nana masih punya pilihan ya adik-adik. Pilihan yang pertama yang A, beribu-ribu. Yang B, berlaksa-laksa. Yang C, beratus-ratus. Nah, kakak ulangi lagi. Berapa musuh yang bisa dikalahkan oleh Daud? A, beribu-ribu. B, berlaksa-laksa. C, beratus-ratus. Tahu jawabannya adik-adik? Iya, betul. Jawabannya adalah C, berlaksa-laksa. Nah adik-adik, setelah minggu kita sampai di sini. Nah, dari firman Tuhan kita tadi yang adik-adik dengar, bahwa kita harus merendahkan hati kita. Tidak boleh sombong ya adik-adik ya. Di sini siapa yang masih suka sombong? Ayo, kita harus berubah. Tidak boleh sombong. Harus merendahkan diri kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Setuju adik-adik? Pasti setuju. Yuk sekarang kita mau berdoa. Kita mau ambil sikap doa yang bagus. Kita mau tutup mata, lipat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
buat firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami rendah hati dan tidak sombong. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan ya. Jam berapa adik-adik? Jam 10. Nah adik-adik jangan lupa like dan subscribe. Oke? Dadah. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.